Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Aktualitas Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang disusun oleh Febi Ayu Putri, Vivi Afifa Asibuan, Najla Rifda Syafitri, Niswa Zafira Komarudin, Istifani Nasution, dan Kemala Sarida Manik. 1. Aktualitas Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan diartikan sebagai praktik, sikap, dan perilaku manusia baik sebagai masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya sangat sulit untuk mewujudkannya, termasuk bagi mereka yang telah memperoleh penghargaan di pundaknya sekalipun, maupun yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Aktualisasi Pancasila memungkinkan bahwa Pancasila juga tampil sebagai alternatif untuk melandasi tata kehidupan internasional, baik untuk memberikan orientasi kepada negara-negara berkembang pada khususnya, maupun mewarnai pola komunikasi antar negara pada umumnya. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. 1. Aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara antara lain dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun bidang negara lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. A. Bidang hukum. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam Pancasila Pasal 2 disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dalam filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia. Selain itu, agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Bidang pendidikan. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari Pancasila itu. Pertama, mengembangkan suatu teori ilmiah untuk mempelajari Pancasila. Dimensi ini menyentuh aspek proses dan metodologi. Kedua, mengembangkan teori-teori ilmiah dengan Pancasila sebagai landasannya. Dimensi ini menyentuh aspek substansi dunia pendidikan yang merupakan salah satu sistem sosial. Pada akhirnya juga mengalami dampak globalisasi. Konsekuensi yang harus dibayar oleh lembaga pendidikan adalah perubahan logika pendidikan. Lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi yang semula merupakan pelayanan publik atau public servant, dengan memposisikan pembelajar, siswa, dan mahasiswa sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 31 yang berbunyi, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Namun ketika status BHMN, Badan Hukum Milik Negara, menjadi target PTN, perguruan tinggi negeri, sebagai privatisasi pendidikan,
tidak lebih sebagai produsen, sedangkan pembelajar mahasiswa dan siswa sebagai konsumennya. C. Bidang kesehatan. Peran Pancasila sangat penting di bidang kesehatan karena tenaga kesehatan yang seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pembelajaran yang dapat diambil dalam pelayanan kesehatan. Nilai yang dapat diambil sebagai tenaga kesehatan dan sebagai warga Indonesia dari nilai-nilai Pancasila salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila kedua ini adalah bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama. Sebagai tenaga kesehatan, hal ini penting untuk diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien dalam hal finansial, ras, suku, ataupun negara, ataupun agama. Dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban bagi tenaga kesehatan, bukan semata-mata hanya karena mendapatkan uang, tetapi juga keikhlasan dan ketulusan dalam melayani pasien tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu makna dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Kesimpulannya, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan diartikan sebagai praktik sikap dan perilaku manusia, baik sebagai masyarakat, bangsa, dan negara, yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Nyatanya, sangat sulit untuk mewujudkannya, termasuk bagi mereka yang telah memperoleh penghargaan di pundaknya sekalipun, maupun yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Hukum berfungsi untuk menentukan suatu kejadian fakta dan data, apakah semua itu benar atau salah, namun dalam kenyataannya hukum menjadi tidak jelas karena tidak jarang fakta dan data itu bermakna ganda sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berprakara. Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia. Seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Kesehatan, hidup sehat-sehat adalah hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta terkandung dalam nilai Pancasila. Sayangnya, hal ini belum merupakan kebijakan nasional yang dihayati oleh masyarakat dan pengambil keputusan. Kesehatan dan pendidikan belum pernah digunakan sebagai kendaraan politik oleh para politikus tanah air. Sementara, kendaraan politik kita saat ini adalah politik itu sendiri. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.